Jangan bergerak, kakek tua. Salah satu pencurinya memegang badan kakek itu. Kakeknya langsung sadar karena mendengar suara gaduh di dalam rumahnya. Dirinya sedang dirampok. Kisah cerita kali ini mengisahkan sosok makhluk yang bernama Tenome. Pada zaman dahulu, ada seorang kakek yang tinggal sendiri di rumahnya. Dia tidak memiliki keturunan, dan istrinya sudah meninggal. Hidupnya cukup kasihan, apalagi ditambah matanya yang buta. Untungnya, kakek itu mempunyai mental baja yang tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Walaupun buta, kakek itu hafal betul dengan keadaan di sekitar rumah dan kebunnya. Dia terbiasa menghidupi dirinya sendiri dari hasil kebunnya. Suatu hari, kakek itu melakukan rutinitasnya menjaga kebun, tanpa menyadari bahwa di kebunnya ada beberapa pencuri yang sedang mengendap-endap di sekelilingnya. Mereka tahu bahwa kakek ini tinggal sendirian. Jadi jika dirampok, tidak akan ada yang tahu. Apalagi melihat kakek yang sudah tua begitu, mereka merasa ini pekerjaan yang gampang. Siapa? Kakeknya bertanya sambil berjalan ke arah bunyi yang didengarnya. Belum jauh berjalan, kakek itu terbentur sesuatu. Dia pun bingung. Karena menurut hafalannya, di sana tidak seharusnya ada sesuatu. Jangan bergerak, kakek tua. Salah satu pencurinya memegang badan kakek itu. Kakeknya langsung sadar karena mendengar suara gaduh di dalam rumahnya. Dirinya sedang dirampok. Sifat kakeknya yang pantang menyerah membuat kakek itu meronta dan melawan dengan kuat. Tapi apa daya, badannya sudah tidak sanggup. Yang ada, para pencuri itu malah makin marah dan akhirnya memukuli kakek itu sampai tidak berdaya. Setelah mereka selesai mengambil seluruh barang berharga milik si kakek, mereka meninggalkan kakek itu dalam keadaan babak belur di kebunnya. Sambil terbaring sekarat, kakek itu masih tidak mau menyerah dan teriak marah. Kalau saja aku lihat wajah kalian semua, aku akan membalas kalian semua. Tapi mataku tidak bisa melihat. Coba saja aku mempunyai mata di telapak tanganku. Kakek itu menghela nafas terakhirnya sambil membuat permohonan. Karena mati dalam kondisi yang penuh dengan angkara murka, arwah kakek itu tidak tenang dan akhirnya menjadi sesosok makhluk halus yang bernama Tenome. Wujudnya tetap sebagai kakek tua yang buta, tetapi di kedua telapak tangannya terdapat bola mata yang selalu bergerak seakan mencari sesuatu. Konon, Tenome selalu berkeliaran mencari kelompok pencuri yang mengambil barang berharga beserta nyawanya itu. Akan tetapi, Tenome tidak tahu wajah mereka. Jadi, Tenome membunuh siapapun yang dia temui. Salah satu testimoni tentang Tenome datang dari seorang biksu di sebuah desa kecil. Dimulai dari sebuah tantangan keberanian, seorang anak laki-laki bernama Kano berjalan di daerah kuburan. Dia ditantang oleh temannya untuk memutari daerah itu 1 kali. Di tengah-tengah perjalanannya, dia melihat seorang kakek-kakek yang sedang berlutut di depan sebuah batu nisan. Kek, kakek sedang apa di sini? Kano berpikir kakek ini sedang berziarah dan menyamperinya. Kakek itu berbalik dan Kano pun sadar bahwa kakek itu buta. Tanpa berkata apa-apa, kakek itu berdiri
dan mendekati Kano sambil mengangkat tangannya yang tergenggam. Kano melihat dan membiarkan kakek itu mendekatinya karena tahu jika orang buta biasanya mengenali seseorang dengan cara meraba wajah. Kenapa kakek itu menggenggam tangannya ya? Biasanya kan orang membuka telapaknya pas mau meraba wajah. Kano merasa sedikit aneh, tapi mengacuhkannya. Setelah cukup dekat dengan wajah Kano, kakek itu perlahan membuka telapak tangannya. Begitu Kano melihat ada bola mata di tangan kakek itu, seluruh bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan rasa ketakutannya memuncak. Untungnya, kakek itu seperti sedang mengamati wajah Kano dan tidak melakukan apa-apa. Aku harus lari! Kano langsung membalikkan badannya dan berlari secepat mungkin. Kano berlari menuju sebuah kuil yang sering dikunjungi warga desa, berharap bisa mendapatkan bantuan dari biksu penjaga kuil. Sesampainya di sana, Kano pun bercerita tentang kejadian yang dialaminya. "Hah, cepat sembunyi di dalam kotak itu. Ayo, ayo." Biksu itu menunjuk kotak besar tempat mereka menyimpan pakaian. Lalu, biksu itu segera menempelkan beberapa jimat di luar kotaknya dan bersembunyi di tempat lain setelah selesai menempelkan jimatnya. Sewaktu Tenome masuk ke dalam kuilnya, dia berjalan dengan kedua telapak tangannya di depan mencari Kano yang lari darinya. Kano yang berada di dalam kotak hanya bisa berusaha menahan nafasnya dengan rasa takut yang luar biasa karena mendengar langkah kaki yang terus mendekat. Biksu yang bersembunyi tidak jauh dari sana juga merasa ketakutan dan tidak berani untuk mengintip. Dia hanya bisa mendengarkan suara langkah kaki yang makin lama makin dekat. Tiba-tiba, suara di kuil itu hening sejenak karena suara langkah kakinya berhenti. Biksu itu merinding mendengar suara seperti menghisap sesuatu yang cukup keras, apalagi setelah hening yang cukup mencekam. Biksu itu pun tidak berani bergerak dan memutuskan untuk menunggu sampai matahari terbit. Paginya, biksu itu dengan segera mengecek Kano yang berada di dalam kotak. Ketika biksu itu membuka kotaknya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat Kano telah mati. Darah dan tulangnya dihisap oleh Tenome. Yang tertinggal hanyalah kulit yang berlipat-lipat seperti baju-baju yang ada di dalam kotak itu.